Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Fun Fikri Channel. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari materi matematika. Yang kali ini kita sudah sampai pada persamaan eksponen bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kegiatan pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu membahas tentang persamaan eksponen bagian pertama. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan bentuk eksponen yang memuat variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau pangkat atau bilangan pokoknya. Contoh, 2 pangkat 2x dikurang 5 sama dengan 1/8. Ini adalah persamaan eksponen. Variabelnya terletak pada eksponen atau pangkat. Yang B, 1/4 pangkat x tambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2x kurang 1. Yang contoh yang B ini sama, variabel masih terletak pada pangkat atau eksponen. Yang C, persamaannya juga sama, variabelnya terletak pada pangkat baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, dan yang nomor D juga sama, ini persamaan eksponen dengan variabel terletak pada pangkat. Untuk variabel yang terletak pada bilangan pokok nanti akan kita bahas pada persamaan eksponen bagian yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen. Dengan kita mempelajari bentuk-bentuk persamaan eksponen, kita akan bisa menentukan berapa nilai x sehingga apa yang kita lakukan itu dapat tepat sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Nah, yang pertama, jika a pangkat fx sama dengan a pangkat m dengan a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Model yang pertama ini, variabel x itu ada di salah satu ruas, boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan. Nah, cara penyelesaian ini, apabila dijumpai basisnya tidak sama, maka harus disamakan. Kalau tidak bisa untuk disamakan, berarti ya bukan bentuk yang pertama. Nah, kalau sudah sama, maka tinggal pangkatnya disamakan. Nah, kita ambil contoh yang pertama. 2 pangkat 2x dikurang 5 sama dengan 1/8. Pangkat yang sebelah kiri, untuk pangkat itu terdapat variabel. Yang sebelah kanan 1/8, tidak ada pangkat x. Nah, sekarang kita gunakan bentuk persamaan yang pertama. Apakah nanti basis yang ke sebelah kiri itu bisa sama dengan basis di ruas kanan? Sehingga untuk penyelesaian ini, yang pertama kita rubah dulu 1/8. Kita gunakan SOP pada bilangan negatif. 1/8
itu adalah 2 pangkat negatif 3. Nah, sehingga di sini kita dapatkan basis di sebelah kiri 2, basis di sebelah kanan juga 2. Sehingga persamaan ini adalah persamaan yang pertama. Basis sama, maka pangkat sama. Fx 2x min 5 sama dengan min 3. Duanya kemana, Pak? Duanya pulang nak mancing. Duanya mancing. Jadi sekali lagi, duanya ini tidak kita ikutkan dalam perhitungan selanjutnya. Paham ya? Jadi ini sebagai syarat. Ini sangat penting, ini 2 basis ini. Jadi kalau tidak sama berarti bukan bentuk persamaan yang pertama. Nah, setelah kita ambil pangkatnya 2x dikurang 5 sama dengan negatif 3, ya berarti ini sudah masuk wilayah aljabar. Kalau aljabar itu berarti lampu hijau, artinya gaspol. Yang namanya gaspol itu kan berarti medan itu sudah tahu. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, 2x sama dengan min 3 ditambah 5. Maka 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2. Jadi X sama dengan 1. Ini aljabar semuanya. Untuk ilmu eksponen itu hanya sampai di sini. Di 2x dikurang 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah aljabar. Kita masuk ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada bentuk akar? Ya, yang penting adalah apakah nanti yang sebelah kanan, ruas kanan, bisa kita rubah bentuk menjadi bilangan eksponen dengan basis yang sama dengan ruas kiri. Baik, mari kita rubah. 8 itu jelas 2 pangkat 3. Akar 2 itu adalah pangkat 1 per 2. Ini sudah kita pelajari pada bilangan eksponen berpangkat pecahan. Nah, bagi yang terlupakan silahkan putar kembali video tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat setengah. Pangkat dikalikan, maka pangkat dijumlah. Maka 3 ditambah 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Dari mana, Pak? Dari mana? Ya, 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1, 7. Penyebutnya tetap 2. Nah, setelah sudah sampai pada bentuk ini, basis sama, maka pangkatnya juga sama. X kurang 2 sama dengan 7 per 2. Nah, ini sudah lampu hijau. Artinya gaspol. Jadi X sama dengan 7 per 2 ditambah 2 sama dengan, cara menjumlahkannya 2 kali 2, 4. 4 ditambah 7, 11 per 2. Gampang tok. Apa sih yang susah, nak? Tidak ada. Mari kita buktikan di contoh ketiga, pasti gampang saja. Wah, ini morat-marit ya. 1 per 3 pangkat 4 kurang X sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 per 2. Mari kita samakan basis. Boleh pakai 1 per 3, boleh pakai 3. Nah, secara umum kita pakai yang 3 saja, yang bulat. Kalau yang pecahan itu katanya ribet, Pak. Oh iya wis. Nah, sekarang bagi 1 per 3 itu 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan 4 kurang X. Nah, untuk akar pangkat 3 itu adalah pangkat 1 per 3. 3 pangkat 3 per 2 tidak berubah. Jadi akar pangkat 3 itu adalah 1 per 3.
Nah, pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat min 1 kali 4 min 4, negatif 1 kali negatif X itu X. Paham ya? Jadi kita tulis X dikurang 4, 4-nya di belakang. Untuk yang ruas kanan juga sama, kita kalikan pangkatnya. 3 dipangkatkan 3/2 kali 1/3. 3 bisa kita bagi, maka sisa 1/2. Jadi 3 pangkat X kurang 4 sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, basis sudah sama, maka pangkatnya sama. Nah, sudah, ini aljabar. X sama dengan setengah ditambah 4, X sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 1, X sama dengan 9/2 atau 4/2. Udah ya? Oh, apa yang susah nak? Sangat gampang sekali. Kita masuk pada bentuk persamaan eksponen yang kedua. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini variabel x itu terletak di pangkat dan ada di kedua ruas, baik di kiri maupun di kanan. Jadi ini pengembangan dari bentuk yang pertama. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka penyelesaian persamaan ini sama dengan bentuk yang pertama. Kalau basis sudah sama, maka pangkat sama, yaitu fx sama dengan gx. Jadi intinya adalah kalau basis tidak sama, ya rubah dulu. Caranya sudah dipelajari pada bilangan eksponen. Contoh yang keempat. Nah, ini yang sangat sederhana ini. 4 pangkat X ditambah 2 sama dengan 2 pangkat X ditambah 6. Kita cek basis. Tidak sama. Ya kita samakan. Kalau nggak bisa Pak, ya biarkan. Ya insya Allah sama nak, kecuali soalnya salah ketik. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan X tambah 2, ruas kanan tetap. Jadi yang kita kerjakan itu hanya 4 diganti 2 pangkat 2. Yang lainnya itu loh tetap. Ya, so simple kan langkahnya. Iya, yang bikin siswa itu susah belajar MTK itu males nulisnya. Kadang-kadang gitu kan, ini lumayan pendek, ada yang nulisnya panjang, padahal langkahnya itu sederhana, tetapi menulis semuanya itu yang malas. Tapi itu nah ya, tanda-tanda memang orang yang merasa gagal itu seperti itu. Alasannya itu banyak sekali. Yang umum itu, anu loh Pak, nggak ada waktu untuk belajar, ya Allah. Nah, padahal kalau kita tidur jam-jaman 6 jam itu tidak ngeluh. Tetapi belajar matematika sebentar, misalkan 30 menit setiap hari, itu rasanya itu berat. Tapi tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, enjoy saja, tidak ada keluhan gitu ya. Ya wajar. Ya semoga yang sedang belajar bersama ini tidak mengemukakan alasan yang sama. Jadi Allah sudah memberikan waktu kita 24 jam. Itu sudah untuk belajar sudah ada, bermain ada, bantu orang tua ada, tidur ada, semuanya ada. Tinggal di minutes yang baik. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah sudah sama basisnya, pangkat kita sederhanakan. Ruas kiri, pangkat dipangkatkan berarti dikali. Maka 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 2, 4. Setelah sama jelas, ambil pangkatnya. 2X ditambah 4 sama dengan X ditambah 6. Langkah selanjutnya,
X yang ada di ruas kiri dan ruas kanan kita kumpulkan jadi satu. Nah, untuk mengumpulkan itu kalian diberikan dua pilihan, dikumpulkan di sebelah kiri atau dikumpulkan di sebelah kanan. Nah, fitrahnya, kebiasaan siswa itu adalah selalu mengumpulkan di sebelah kiri. Boleh Pak? Ya boleh nak, benar, tidak masalah. Jadi mari kita kumpulkan X di sebelah kiri, jadi kita tukar guling dengan 4. Jadi satu langkah itu kita lakukan dua pekerjaan. Jadi X nanti ke kiri menjadi negatif X, 4 ke kanan menjadi negatif 4. Tidak apa-apa ya, kita pakai magic saja. Oh, X pindah kok jadi negatif. Ya tidak apa-apa, karena itu ilmu turun-temurun ya. Yang penting kalian tahu, sudah saya beritahu bagaimana bisa menjadi negatif gitu ya. Artinya yaitu supaya siswa itu mudah ya, padahal ya apa ya, pindah kok jadi negatif ya wis enggak apa-apa, kita gunakan aja ilmu para leluhur kita gitu ya. Nah, maka jadilah 2x dikurang x sama dengan 6 dikurang 4. Nah, maka 2x dikurang x 1x, 6 kurang 4 adalah 2. Maka jadi x itu sama dengan 2. Kita ke contoh nomor 5. 1/4 dipangkatkan x per 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2x dikurang 1. Kita samakan dulu basis, karena jelas kita bisa lihat dengan seksama basis tidak sama. Kita rubah ke dalam basis 2. 1/4 itu adalah 2 pangkat negatif 2. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi yang ruas kanan 8 pangkat 3 dikali 2x kurang 1 dikali 1/3. Ini untuk pangkatnya. Sedangkan yang kiri itu 2 pangkat min 2 dikali x plus 2. Yang kanan saya ulang lagi, 2 pangkat 3 ini 8 dikali 2x min 1 dikali akarnya itu pangkat 1/3. Nah, kalau kita langsung ambil pangkatnya supaya perhitungan kita jadi ringkas, Pak, gak usah nulis pangkat lagi. Yo, enggak apa-apa, kan basis sudah sama, jadi boleh langsung diambil pangkat. Kita tulis pangkatnya min 2 dikali x plus 2 sama dengan 3 dikali 2x min 1 dikali 1/3. Itu kan beres nak. Yang agak panjang ini bagi yang merasa susah menghitungnya ya harus segera berbenah diri. Ini aljabar biasa. Mari kita sederhanakan. Yang ruas kiri kita kalikan negatif 2. Maka jadilah min 2x ditambah 4. Nah, yang kanan ya kita kalikan juga. Cara mengalikannya, kalikan 3 dengan 1/3. Ini kalikan dulu. Boleh kah Pak? Boleh. Karena dalam perkalian itu berlaku sifat asosiatif. Jadi boleh yang muka kali belakang, tengahnya nanti 3 dikali 1/3 itu kan 1. Saya yakin semuanya sudah tahu. 3 dikali 1/3 itu 1. Dikalikan 2x min 1 yot hasilnya 2x min 1. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kan seperti contoh 4 di mana variabel x itu ada di ruas kiri dan kanan.
pilihannya juga sama, masing-masing punya takdir masing-masing. Kalau X-nya dipindah ke kiri, kita akan menjumpai negatif. Kalau X kita kumpulkan ke kanan, maka X-nya itu positif. Ke kiri aja Pak, nanti saya terbiasa menghitung itu di sebelah kiri. Bagus, enggak apa-apa nak. Itu kebiasaan yang bagus, artinya sudah terbiasa menghitung ada di sebelah kiri. Nah yang repot itu yang nggak punya kebiasaan. Kok bisa Pak? Ya, tangannya susah untuk menulis. Loh kenapa Pak? Karena begitu membaca aja tulisan matematika, maka otomatis detak jantung itu melambat. Akibatnya suplai darah ke otak ini terhambat, sehingga sinar mata itu menjadi tersumbat. Yaitu kalau mata sudah tersumbat, akibatnya itu kan mata bahasanya itu mata ngantuk. Kalau sudah mengantuk kan otak itu rasanya memang geraknya menjadi lambat, namanya ngantuk. Ya mudah-mudahan tidak ada di antara kalian yang seperti itu. Jadi mari kita kumpulkan saja X di sebelah kiri. Kita tukar guling dengan negatif 4. Maka jadilah min 2 dikurang 2X. Kita pakai magic aja ya. Pindah ruas, pindah tanda. Yang kanan negatif 1 ditambah 4. Maka min 4X sama dengan 3. X sama dengan min 3/4. Saya rasa sampai di sini untuk persamaan eksponen itu masih tetap sangat mudah. Sebagai prasyaratnya memang kalian harus sudah memahami tentang bilangan eksponen. Kalau pangkat dipangkatkan, kalau pangkat dikalikan dan sebagainya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, mari kita lihat bentuk persamaan ini. Kita tinjau basis. Basis yang sebelah kiri, ruas kiri A, basis ruas kanan B. Artinya basis tidak sama. Pangkat sama. Nah, apabila dijumpai persamaan seperti ini, basis tidak sama tapi pangkatnya sama, maka penyelesaiannya adalah fx harus 0. Karena kalau bilangan berpangkat 0 pasti 1. Jadi A pangkat 0 1, B pangkat 0 1, maka ruas kiri dan kanan menjadi sama nilainya. Oke ya, jadi kalau basis tidak sama terus pangkat sama, ya gunakan 3. Apakah ada Bapak basis nggak sama pangkat tidak sama? Oh ya, tunggu, lihat nanti pada persamaan eksponen bagian yang kedua. Yang kedua itu memang menarik sekali, nah persamaannya itu luar biasa. Tapi syaratnya jelas, kuasai dulu persamaan eksponen yang pertama, kedua, ketiga, pisahkan dulu. Nah, syarat dari bentuk persamaan ini adalah A harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Ini kan syarat sebelumnya. B harus lebih dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, dan A nggak boleh sama B. Ya jelas, nah. Kalau A sama dengan B, ya nggak jadi soal. Mau kiri dan kanan sama loh, yang dicari apa? Gitu ya, sudah sama kok. Baik, mari kita aplikasikan pada contoh nomor 6. 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 3x dikurang 6. Nah, kita lihat basis. Beda ya Pak? Iya, pangkatnya sama. Nah, berarti ini sesuai dengan bentuk persamaan yang ketiga.
maka penyelesaiannya adalah pangkat itu sama dengan 0. Pangkatnya adalah 3x kurang 6. Maka selanjutnya cukup kita tulis 3x kurang 6 sama dengan 0. Ada yang bertanya, Pak, pangkatnya kok nggak ditulis? Iya ya, karena sudah di awal jadi mungkin lupa, saking asiknya lupa. Kenapa pangkatnya tidak ditulis? Ya, ada yang tahu? Pergi mancing, Pak. Bagus, benar. Jadi sekali lagi, penyelesaiannya itu adalah pangkat sama dengan 0. Jadi kalau melihat seperti ini, maka yang perlu kita kerjakan adalah pangkatnya dinolkan. Sementara kalau basis, apa yang dihitung, nak? Kan kita mencari X ini. Ya. Nah, sudah, ini adalah aljabar. Kalau katanya MotoGP gaspol, nah ini ya, artinya untuk menyelesaikan ini hanya perlu paling sekitar 3 detik saja. 3x kurang 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2, kan selesai. Ya, itu paling ya 3 detik, ya 5 detik lah. 5 detik lah, nak. Ya, saya doakan semua yang mempelajari persamaan eksponen bersama-sama diberikan pemahaman ilmu matematika. Matematika ini sangat menarik untuk dipelajari. Tapi kata siswa ini yang susah untuk dipelajari. Ya, alasannya satu saja, kenapa kok susah dipelajari? Ya, karena mereka tidak bisa istiqomah, itu saja. Sama dengan bagi agamanya Islam, itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sangat susah bagi mereka yang tidak bisa istiqomah. Tapi bagi yang merasa perlu, itu keperluan, maka sholat 5 waktu itu sangat-sangat ringan dilaksanakan. Sama dengan MTK, sama. Bagi yang merasa perlu, MTK itu seperti kebutuhan. Tidak bertemu sehari itu rasanya lama gitu ya hidup ini. Ya, harus ketemu matematika setiap hari. Nah, kita berlanjut ke contoh 7. Oh, itu kan bisanya Pak Fikri aja yang bisa matematik. Ini ada itu secara umum seperti itu ya. Segala sesuatu itu kalau kita perlu, itu maka kita akan merasa ringan untuk melakukan apapun itu. Silahkan aja, kalian itu merasa perlu apa? Saya perlu ketemu dengan teman saya, Pak. Di mana? Sana jauh, di 10. Ya, walaupun jauh pasti kalian akan ke sana. Oh, namanya perlu ya. Biarpun hujan lebat, jalan licin, orang tua sudah bilang, nak, hujan, jangan berangkat, tunggu reda. Wah, nggak bisa, Mak, ini gawat, ini perlu ini. Ya, namanya perlu, itu repot. Ya, mudah-mudahan rasa perlu itu tumbuh ya ke dalam pelajaran matematika. Wah, siswa pasti jawab dalam hati, terima kasih, Pak, masih banyak materi lain yang perlu saya kuasai. Iya ya, saking banyaknya bingung, kayak gado-gado. Makan soto belum selesai, makan nasi goreng belum selesai, makan rawon belum selesai, makan pecel, dan seterusnya. Yang ada akhirnya sakit perut, nggak bisa menikmati makanan. Ya, caranya bagaimana? Ya, di minutes, nak. Belajar itu memang harus di minutes. Tidak bisa kita Pak ya, saya nggak belajar aja karena kebanyakan yang dipelajari. Oh, nggak boleh, itu pikiran sesat. Yang benar adalah bagaimana kita memanage sehingga kita bisa mempelajari. Ya, gitu saja ya. Kita berlanjut ke contoh 7. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Sudah ada yang mengeluh ini, aduh, persamaan kuadrat. Ya, aduh itu ya karena ilmunya belum ada. Bagi yang ilmunya sudah tersimpan kan aman.
Ya yes, enggak apa-apa. Ya saya anggap semuanya apa ya, bisa ya. Oh iya, mari kita bahas bareng-bareng. Bersatu itu teguh. Enak nak bareng-bareng. Makan aja kalau rame-rame itu barokah. Maka belajar kalau sama-sama itu barokah. Sehingga kalau kita belajar tatap muka di kelas itu memang ya enak. Kenapa? Barokahnya banyak, temannya banyak. Iya Pak, kalau semuanya itu mau belajar, kalau enggak kan repot. Ya resiko nak. Nah, bentuk yang soal ketujuh, mari kita cek. Basis tidak sama. Oke. Nah, pangkatnya apakah sama? Sama Pak. Oh, berarti ini adalah bentuk persamaan ketiga. Maka pangkat harus 0, sehingga x kuadrat dikurang 2x dikurang 24 sama dengan 0. Ya sudah, ini faktorkan aja, ini kan aljabar aja. Maka x dikurang 6 dikali x ditambah 4, ini 4 ya nak, karena min 6 kali 4 itu min 24, min 6 ditambah 4 itu min 2. Jadi saya mohon maaf, ini ada kesalahan tulis, bukan x tambah 3 tapi x ditambah 4. Nah, sehingga x dikurang 6 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini yang benar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, x tambah 3 ini harusnya x ditambah 4. Maka yang pertama, berapa dikurang 6 dan 0? Ya 6, atau x sama dengan negatif 4. Sudah selesai. Ya. Ringkas betul bentuk yang ketiga. Kenapa? Karena basis nggak perlu kita olah lagi, nggak perlu kita macem-macem, maka tinggal kita selesaikan pangkatnya gitu ya. Oke, beres. Akhirnya perjalanan kita pada sesi pertama sudah selesai. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu soal pendalaman materi. Jadi pada pertemuan kita pada kali ini kita bahas persamaan eksponen yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Soal pendalaman materi ini cukup sederhana sekali, tidak usah panjang lebar, karena saya yakin kalau siswa bisa atau memahami satu bentuk soal, maka siswa akan bisa mengerjakan ribuan soal dalam bentuk yang sama. Jadi saya percaya itu, pokoknya kalau paham satu bentuk, pasti ribuan soal paham dalam bentuk yang sama. Maka siswa harus banyak-banyak melatih soal dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, soal pendalaman materi ini cukup ada 3, dimulai dari nomor 8, 9, lalu nomor 10. Untuk nomor 1 dan sampai nomor 7 ada pada video pembelajaran tentang bilangan eksponen. Silakan nanti dibuka lagi video sebelumnya. Yang nomor 8, akar kuadrat dari x pangkat 8 8 pangkat 3 min x sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2x. Jadi yang kiri ada x, yang kanan ada x, basis tidak sama, ya coba disamakan. Nanti setelah disamakan baru pangkatnya. Yang nomor 9 ini juga mudah. Nomor 10 juga sama. Sekali lagi, soal pendalaman materi ini tidak bermaksud untuk menambah beban siswa dalam belajar. Jadi sudah dipilihkan soal pendalaman materi ini yang bentuknya sudah ada pada contoh.
Sehingga apabila seorang siswa sudah memahami contoh soal dengan baik dan benar, maka soal pendalaman materi ini pasti yes. Kalau masih belum yes, berarti pemahaman contoh soal sebelumnya perlu dilatih ulang kembali. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah menyiapkan waktu, telah menyisihkan waktu sehingga tercapai pertemuan kita pada saat ini. Dan saya doakan semoga kalian dan keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Selamat belajar. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.